Apa Nona dipaksa? Semua orang terdiam dengan mulut yang menganga melihat siapa yang ada di hadapan mereka. Ipana masih tersenyum manis menatap keluarga Tono yang sangat terkejut melihat dirinya hadir dengan status sebagai kekasih putra mereka. Ayah, ibu ini calon menantu keluarga kita, namanya Ivana Hanindya Dirgantara, ucap Tono mengenalkan. Cukup lama mereka terdiam untuk mengembalikan kesadaran masing-masing. Calon menantu? Ini benar, Nona Ipana, ucap ibu tidak percaya. Iya bu, bukankah Ipana cantik bu? Ucap Tono menatap wajah cantik Ipana. Blus, gadis cantik itu tersenyum manis dengan wajah yang merona. Jangan memujiku seperti itu, ucap Ipana lirih. Tapi kamu memang cantik sayang, ucap Tono tersenyum sambil mengusap tangan Ipana dengan lembut. Dehem ibu yang jengah melihat kemesraan anak muda itu. Maaf bu, ucap Ipana sopan. Suasana kembali hening, tangan Ipana semakin terasa dingin karena grogi dan sedikit tidak nyaman melihat tatapan keluarga Tono. Ibu, ini ada kiriman dari bunda, ucap Ipana menyerahkan bingkisan yang ia bawa tadi. Sisanya sedang diturunkan dari mobil. Iya, terima kasih Nona, ucap ibu lirih. Ikut ibu sebentar bang, ucap ibu melangkah menuju dapur. Ipana menatap Tono dengan rasa cemas yang menghampirinya secara perlahan. Sebentar sayang, gak lama kok, ucap Tono tersenyum. Bi, suruh Ipana lirih dengan wajah memelas. Sebentar ya, gak lama kok, ucap Tono meninggalkan Ipana sebentar. Ia mengekor sang ibunda menuju dapur yang berada cukup jauh dari sana. Ibu menatap Tono dengan wajah garang dan tengah menahan tangis. Apa maksud kamu bang? Apa kamu sedang mempermainkan keluarga kita? Tanya ibu geram sambil berbisik kepada Tono. Astaga bu, abang serius, ini buktinya, ucap Tono memperlihatkan cincin yang ada di tangannya. Bagaimana bisa? Ja, kita hanya orang biasa, kamu jangan main-main dengan mereka, ucap ibu serius. Eja serius bu, bukankah ibu melihat berita jika Ipana sudah mengakui hubungan kami? Ucap Tono menjelaskan. Bisa saja itu orang lain, kamu jangan macam-macam Ja, bercanda kamu gak lucu, ucap ibu menyangga. Siapa yang bercanda bu, Eja serius, bahkan keluarganya juga sudah menyetujui hubungan kami, hanya menunggu waktu saja agar Eja bisa melamar Ipana, ucap Tono serius. Ibu memegang kepala yang terasa berat, tubuhnya limbung dan hampir saja kehilangan kesadaran. Dengan sigap, Tono memapa tubuh sang ibunda agar tidak jatuh ke lantai. Astaga, takdir macam apa ini Tuhan, ucap ibu lirui. Bu, ibu gak apa-apa, abang panggil ayah dulu, ucap Tono panik. Nah, ibu gak apa-apa, ucap ibu menatap Tono dengan lekat. Jangan main-main dengan mereka nak, ibu tidak ingin kamu kenapa-napa, sambung ibu lirih. Bu, abang gak main-main, Ipana memang kekasihku, dia juga akan menjadi istriku nanti dan selamanya. Bu, mereka memang orang hebat dan berpengaruh, tetapi mereka tak sejahat yang dipikirkan oleh orang di luar sana, ucap Tono. Kamu yakin ini bukan permainan kalian saja? Tanya ibu menelisik. Bukan bu, hubungan kami serius. Jika tidak, Ipana gak akan mungkin datang ke sini. Dia tidak akan mau menggenggam tanganku. Dia juga tidak akan mau menyapa ibu dan tidak akan mau tersenyum manis seperti tadi bu. Jelas Tono. Bimbing ibu kembali keluar, ucap ibu ketika merasa sedikit lebih baik. Sementara di ruang tamu, mereka masih terdiam satu sama lain tanpa ada yang ingin memulai pembicaraan. Ipana masih belum berani menatap sang calon ayah mertua dan mengajak beliau berbicara. Ini beneran Nona Ipana? Tanya ayah gugup dan tidak percaya. Iya ayah, senang bertemu dengan Anda, ucap Ipana kaku. Kak, kalian beneran berpacaran? Tanya Almira tidak percaya. Iya kak, ucap Ipana tersenyum tipis. Apa Anda buta? Maksudnya apa Anda hilaf ketika menerima ajakan Eja untuk menjalin hubungan? Tanya ayah masih tidak percaya. Saya sadar dan sehat lahir batin ayah. Saya boleh memanggil Anda ayah kan? Ucap Ipana canggung. Boleh, ucap ayah cepat. Suasana kembali hening, Almira menatap Ipana dengan lekat, kagum dan tidak percaya. Nona, maaf saya rasa Anda harus putus dari abang sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nona, dia sangat tidak waras, percayalah, ucap Almira melotot. Kenapa? Tadi ayah bilang
Aku yang harus periksa. Sekarang kakak bilang kalau Kak Tono itu nggak waras. Ada apa ini? Tanya Ipana mengernyit bingung. Maaf Nona, Anda memanggil siapa tadi? Tanya ayah mengernyit. Kak Tono, ucap Ipana santai. Sialan anak itu, umpat ayah. Maaf Nona, Tono itu nama saya, ucap ayah terkejut dan menggaruk tengkuknya. Dek, kamu gila Bi, bagaimana bisa kamu memakai nama ayahmu? Batin Ipana menjerit. Maaf ayah, dari awal kami kenal kakak memang mengatakan jika namanya itu. Maaf saya tidak tahu, ucap Ipana merasa tidak enak dan malu. Ia merasa ingin menangis dan tenggelam ke dasar bumi saat ini. Hilang sudah harga dirinya di hadapan orang tua Tono. Jangan sungkan Nona, panggilannya Eja. Jika Nona memanggil Tono itu nama saya Hartono, ucapnya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Iya ayah, ucap Ipana lilih dengan wajah yang sangat merona. Putus sudah urat malunya di hadapan keluarga Tono. Ia mengutuk laki-laki tampan itu dengan sumpah serapah yang begitu manis. Bebe kamu memanggil aku sumpahi kamu cinta mati sama aku. Wah malu, batin Ipana menjerit. Nona, panggil Almira. Iya kak. Apa boleh kita berfoto? Tanya Almira antusias. Boleh tapi nanti ya, ucap Ipana tersenyum. Baiklah, ucap Almira senang. Suasana kembali hening hingga Tono dan ibunya kembali dari rapur. Lihat saja kamu setelah ini Bi, akan aku cabik-cabik kamu, batin Ipana menatap Tono dengan tajam. Mereka kembali duduk seperti semula. Ibu terdengar menghela napasnya beberapa kali, merasa tidak sanggup jika harus berhadapan dengan gadis cantik yang kehebatannya sudah mulai diakui oleh dunia. Nona, maafkan saya, apa anak bodoh ini memaksa Anda untuk menjalin hubungan? Tanya ibu lirih sambil menatap Ipana. Wajah Tono berubah cemberut mendengarkan perkataan ibunya. Sementara Ipana tersenyum. Bagaimana bisa ada satu keluarga yang saling menistakan seperti ini? Jerit Ipana. Tidak ada pemaksaan Bu. Keseriusan Kak Eja sudah kami lihat. Saya pun juga sudah menaruh hati kepada putra kebanggaan ibu ini. Ucap Ipana tersenyum. Kami? Maksud Nona? Tanya ibu mengernyit. Bisakah ibu ayah dan kakak jangan memanggil saya Nona, saya kurang nyaman? Ucap Ipana lirih, panggil Nana saja. Itu sangat tidak sopan Nona, serga ibu. Tidak apa Bu, saya memang tidak pernah nyaman dengan panggilan itu, ucap Ipana lirih. Tono segera memberi kode kepada orang tuanya agar menuruti permintaan kekasihnya. Baiklah Nana, ucap ibu tersenyum. Ternyata dia bukan gadis sombong, batin ibu yang cukup menyukai sikap Ipana. Nak, coba kamu pikirkan lagi untuk menjalin hubungan dengan anak ibu. Banyak hal yang akan terjadi di luar nalar kamu jika bersama dengan dia, ucap Ipana. Ibu meracuni pikiran Ipana. Bu, ayolah, bukannya didukung malah dijelek-jelekin. Gak mudah ini abang mendapatkan hati pacarku, ucap Tono cemberut. Diam kamu, ucap ibu melotot. Nona, anak ibu rada gesrek, kalau Nana tidak kuat bisa melambaikan tangan ke arah kamera nanti, ucap ibu Tono sedikit tertawa. Sebenarnya Nana gak kuat Bu, tapi mau bagaimana lagi? Kata orang kalau udah cinta semuanya terasa indah, ucap Ipana menahan tawanya. Tono melotot melihat ke arah Ipana yang masih berusaha untuk tidak tertawa. Ya Tuhan, sepertinya ibu dan Ipana akan bersatu untuk menistakan diriku yang tampan ini, batin Tono menjerit. Wajah ibu tiba-tiba saja berubah serius. Ipana tersentak dan langsung menunduk melihat wajah garang itu. Kenapa ibu terlihat seperti bunda kalau sedang marah? Jerit Ipana sedikit takut. Sekarang jawab ibu dengan jujur, benar, tegas dan jujur. Jika tidak ibu akan mengirim Eja ke luar negeri, ucap ibu tegas. Mulai lagi, batin ayah dan Almila yang baru merasakan suasana yang santai kini kembali mencekam. Bu, seru Tono. Diam kamu, ucap ibu melotot. Sekarang jawab dengan jujur apa sebenarnya hubungan kalian? Kak, kami berpacaran Bu. Kakak juga sudah melamarku kepada ayah, namun ayah belum mengizinkan, ucap Ipana lirih dan terdengar jelas. Dek, kamu benar-benar mencari mati bang, batin ibu geram.